Halo Sobat Radio Loka. Hari ini kita berkesempatan untuk mengunjungi Museum Science of Industry atau Griffin Museum yang ada di Chicago. Dan hari ini tiket masuknya gratis. Jadi kita tinggal membayar kalau kita ingin datangi pameran seperti pameran dari Spider-Man atau kapal selam. Nah, kali ini kita memilih untuk melihat pameran kapal selam. Oke, Sobat Radio Loka, kita akan masuk ke U505 Submarine. Nah, ini kapal selam beneran loh yang dimasukkan ke dalam museum. Nanti ada videonya bagaimana kapal selam itu dimasukkan ke dalam Museum Griffin. Kapal selamnya ini menang battle. Iya. Lawan Jerman ya. Nah, jadi omong-omong teman Sobat Radio Loka, ini kali keduanya kita mengunjungi Griffin Museum. Pertama kalinya itu sekitar 3 tahun lalu. Tapi kita belum pernah masuk ke kapal selamnya ya, ini pertama kalinya. Jadi kita akan lihat bagaimana sih isi dalam kapal selam yang ada di Griffin Museum. Ya. Nah, jadi di sini dikasih latar belakang dari kapal U505 itu. 1 minute later, the USS Jinx radioed all ships. Sobat Radio Loka, ini dia kapal selamnya U505. Jadi ini kapal selam asli loh. Bayangkan kapal selam sebesar ini bisa dimasukkan museum. Mau tahu gimana caranya? Jadi sebelum museumnya ini dibangun, kapal selamnya udah ditaruh di sini dulu. Baru mereka bangun bagian atap dari museum ini. Besar banget ya, nggak sabar deh untuk melihat di dalam nanti. Ikuti terus ya. Nah, Sobat Radio Loka, kita udah di depan dari kapal selam U515. Nanti kita akan mulai tour. Jadi nanti ada guide-nya yang akan memandu kita untuk melihat kapal selam ini. Nggak sabaran ya untuk melihat gimana dalamnya. Standing in the petty officers' quarters. This is the area where the middle-ranking men would have slept, and it used to be even smaller than it is currently. The floor has been lowered slightly, and one set of bunks was taken out. So these bunks were initially mirrored on both sides of the space, making it narrower in here. This giant hole that we just passed through here to get in, that is the museum's addition. A submarine, of course, would not work very well with that there. That was later added. So typically, sailors would have had to pass through round, cramped areas, denser than the surrounding ocean, and sink beneath the waves. We're going to hear the sound of the U-boat submerging in a second. This submarine was equipped with 22 torpedoes, some of which were acoustic and could operate. Nah, ini tempat tidurnya Roni Loka. Dapurnya. Kecil ya kanan kirinya ya. Tuh, kayak gini nih, mereka tidur di sini. Oh, di ruang radionya loh. You can see here, this used to be a round hatch. The museum carved out a doorway, so you don't have to crawl around. I, for one, am glad. Oh, lihat dong Sobat Radio Loka. Ini otentik loh, asli dari Perang Dunia Kedua. Semuanya. Careful on that ramp, it's a lot of energy. Thank you. Wow. And once everybody's here, I'll get started. Shouldn't be too long. Careful on that ramp there. Of tubes. So that is one way the sailors could communicate. So we have a few of those throughout the submarine. One sailor would speak into one end and someone else would hear what they said. Here in the control room, I'm going to go over the story of how the Americans actually captured this submarine. It's kind of a long story, about 4 to 5 minutes. We're going to be spending some time in here. I will let you know before anything happens, but this is the room with the more intense sound effects, just to warn you. On June 4th, 1944, the crew of the U-505 spotted an enemy warcraft.
This craft is from the American Hunter-Killer Task Group 22.3, led at the back or aft torpedo room. So you'll see the manual rudder control in the back. You'll see a bathroom to the left. The toilet. Roni Loka Kamar tidur, dan sebelah kiri ada kamar mandi. Iya, ada kamar mandinya di sini. Jadi di kapal sebesar ini cuma ada 2 kamar mandi katanya tadi ya. Itu pun bahkan mungkin cuma 1 sebetulnya. Iya, ini tempat tidur lagi. Torpedo room katanya. Dan ini lantai aslinya ya. Hmm. Oke. Yuk kita keluar lagi ya. Oke, sahabat Roni Loka, kita udah menghabiskan waktu kurang lebih 20 menit untuk masuk dan mengikuti tur di dalam kapal. Dan ini dia video asli dari kapten yang ada di kapal U505. Nah, sekarang Ayah Mori mau ngasih gimana sih kesimpulan dari tur kita tadi? Menarik dan seru karena kita belajar sejarah kecil tentang cuplikan Perang Dunia Kedua. Gitu. Jadi ceritanya kapal U505 itu punya Jerman. Dia submarine yang dipakai untuk menyerang diam-diam kapal milik sekutu waktu Perang Dunia Kedua. Cuman sayangnya bagi pihak Jerman, tahun 1944 bulan Juli 1919 dia terjebak gitu dalam suatu misi dari Angkatan Amerika Serikat itu yang mencoba untuk menelusuri siapa sih yang bertanggung jawab sebagai kunci dari kehilangan banyak kapal-kapal mereka. Katanya U505 ini sampai sempat menenggelamkan sekitar 8 kapal lainnya gitu. Wow, bayangkan loh, sama peperangan ya. Jadi Nih. turnya itu menceritakan detik-detik ketika awalnya dia ada kapal hunternya Amerika mendekat, terus submarine-nya nyelam gitu, crash ke dalam air gitu, matikan semua mesinnya, matikan semua itu, diamin semua suara-suaranya, terus ada dengar suara sonarnya itu kan ya Bun ya? Iya. Ya, jadi itu semacam gimana caranya Amerika mendeteksi di mana keberadaan dari kapal ini. Jadi mereka mengeluarkan suara kayak sonar, sonar sound. Jadi mengeluarkan sonar sound. Jadi di sana para awak kapalnya semuanya harus diam. Mereka hening karena takut ketangkap sama orang Amerika. Nah, ini dia awak kapal dari U505 U505 yang tertangkap. Kasihan ya. Jadi tadi setelah rupanya ketahuan gitu sama orang Amerika bahwa ada submarine itu terlibatlah baku tembak dulu gitu kan. Iya. Jadi awalnya rencananya mau dibuat tenggelam ya, tapi ujung-ujungnya disabotase gitu ya, dengan disabotase. dia punya sejenis penyaring Iya. air laut. Tapi ternyata berhasil diamankan. Jadi nggak cuman submarine berhasil dihancurkan, tapi berhasil dicaplok oleh orang Amerika gitu. Iya. Untuk dipelajari teknologinya, dokumen-dokumen rahasianya. Iya. Dan menariknya ternyata kapal ini dibawa ke museum ke Chicago itu alasannya karena kapten kapal yang menangkap itu dari Guadalcanal. Iya, dari itu karena dia orang Chicago. Iya, orang Chicago, makanya kapal ini akhirnya dibawa Chicago. Ke museum di Chicago. Jadi si kapten Amerika yang menangkap kapal ini sudah berniat mau menaruh kapal U505 di museum ini. Ceritakan latar belakangnya, Bu. Senjataannya ya. Oke. Jadi Sobat Roni Loka, hal yang menarik tadi kita pelajari di dalam kapal ini memuat 59 orang. Dan lama perjalanannya bisa dibayangkan 90 hari mereka ada di dalam kapal selam dan mereka cuma dibekali dengan satu seragam. Jadi mereka nggak mandi-mandi. Jadi kapal ini cuma terdiri dari 2 kamar mandi, katanya harus mereka pakai bergantian. Dan yang bisa berfungsi cuma satu, karena satu itu masih ditaruh makanan, cadangan makanan mereka selama mereka itu melakukan misinya. Dan katanya itu kapal ini pertama kali dapat bau banget. Jadi sekarang mereka udah kayak membersihkan kapal ini, makanya udah nggak ada bau-bau aneh di dalamnya. Tapi pada awalnya katanya luar biasa baunya karena mereka nggak mandi-mandi. Kasian ya sama Roni Loka ya.
Dan juga kan meskipun kelihatannya gede, tapi ternyata lorong untuk melewat lalu lalang tuh nggak terlalu besar juga gitu, masih cramped gitulah. Kita lihat lagi ke sana yuk. Nah, ini dia Sobat Roni Loka yang menceritakan bagaimana kapal ini tertangkap di Afrika dibawa ke Chicago. Perjalanannya panjang sekali. Dan dia diam-diam Aha. karena nggak mau ketahuan oleh pihak Jerman Iya. kalau submarine ketangkep. Jadi misi ini rahasia sampai katanya Kapten Jerman yang tertangkap pun baru bisa menghubungi keluarganya pada saat Perang Dunianya berakhir. Ya, tuh, ini dia. Nah, ini dia Sobat Roni Loka, gimana kapal ini dimasukkan ke dalam Museum of Industry ini. Tuh diturunin ke situ. Oke Sobat Roni Loka, terima kasih ya udah mengikuti perjalanan kami di Griffin Museum. Nah, bagi teman-teman yang nantinya mengunjungi Chicago dan bersempatan untuk mengunjungi museum ini, wajib untuk melihat kapal selam ini. Sampai jumpa di episode Roni Loka berikutnya.